Konsep nikah dalam Islam adalah ibadah. Sebab kalau saya perhatikan, kalau dikatakan bahwa konsep nikah itu adalah penyatuan cinta, itu kan berarti asasnya, dasarnya itu kan cinta. Kalau cintanya itu hilang, hari ini cinta, kita nggak tahu 5 tahun lagi. Nah ini kemudian menjadi tidak layak diteruskan pernikahannya apabila mereka merasa sudah tidak ada lagi cinta. Kalau konsep nikah dalam Islam itu seperti yang tadi saya sampaikan, konsepnya adalah ibadah. Saya ingat ada satu perempuan, dia sangat tercinta di hadapan suaminya gitu. Suaminya nganggap dia sebagai salah satu ini bidadari gitu. Dia diwawancara, gimana caranya dia bisa menjadi kayak teladan gitu buat perempuan gitu kan. Dia jawabin pertanyaannya. Ditanya kayak gini nih, salah satu pertanyaannya, suami kamu pernah marah nggak? Pernah. Dia bilang dulu masih awal-awal nikah lebih sering. Sekarang udah nenek-nenek ya, maksudnya udah kayak umurnya 60-an tahun ke atas gitu. Dia bilang dulu lebih sering, sekarang jarang, tapi pernah suami saya pernah marah. Dia bilang, gimana kalau suami kamu marah? Ya saya dengerin. Terus biasanya suami kan kalau marah ngata-ngatain kita, dia bilang gitu kan. Kan biasa kan, suami kalau marah-marah kan ngata-ngatain kan. Maksudnya dikata-katain kita, kamu tuh kenapa sih kamu begini kan gitu tuh. Dia bilang suami saya kan ngata-ngatain saya dengerin. Dia bilang, tapi saya nggak percaya. Ini aneh nih. Dia bilang, kalau suami saya lagi ngomel-ngomel, kalau suami saya lagi marah, saya akan dengerin. Tapi kalau dia ngata-ngatain saya nggak percaya. Dia bilang gitu. Jadi saya dengerin aja sampai suami saya selesai. Maksudnya sampai dia selesai marahnya. Kalau udah selesai marahnya, saya akan pergi. Mana katanya gitu kan, katanya siang wartawannya. Dia bilang, kata reporternya, dia bilang saya akan pergi ke dapur. Bukan buat ngasah pisau ya. Dia bilang saya akan bikinin dia teh manis, maksudnya minuman yang dia suka. Dia bilang saya akan bikinin makanan cemilan-cemilan yang dia suka. Dia bilang habis itu saya akan suguhin sama dia, saya akan ngajak ngobrol dia seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Karena saya tahu orang kalau marah capek. Jadi saya suguhin minuman, saya suguhin makan. Dia bilang biasanya abisnya dia makan, abisnya dia minum, saya cerita-cerita macam-macam. Dia akan bilang sama saya, maafin saya ya. Dibilang kayak gitu. Terus kamu jawab apa? Saya jawab iya. Saya waktu tadi ngomong begini begitu tuh saya nggak maksud kamu begitu. Dia akan memberikan klarifikasi bahwa apa yang disampaikan itu nggak benar gitu kan. Terus pada saat itu dia bilang saya akan percaya sama dia. Ini orang berakal banget loh si perempuan ini. Jadi dia bilang sampai si pewawancara itu nanya, kenapa di saat suami kamu lagi marah-marah itu kamu nggak percaya sama omongan dia? Dia bilang saya nggak percaya, tapi pas suaminya udah tenang, udah makan, udah minum, udah reda kemarahannya, kan dia akan bilang saya tadi tuh nggak beneran loh, saya tuh sebenarnya masih sayang sama kamu, kan begitu tuh, gitu kan? Saya justru percaya, gitu. Dia bilang, kenapa kamu bisa nggak percaya waktu dia marah dan kamu bisa percaya waktu dia udah nggak marah? Dia bilang karena saya tahu Nabi Muhammad bilang orang kalau lagi marah hatinya dimain-mainkan sama setan. Saya kalau percaya waktu dia marah, artinya saya lebih percaya sama setan daripada percaya sama dia. Saya lebih percayaan sama dia kok daripada sama setan. Jadi kalau suamimu lagi ngomel-ngomel, ya biarin aja. Kalau dia lagi ngata-ngatain kamu, saya tuh udah gak sayang lagi sama kamu, saya tuh udah sebel sama kamu, saya tuh udah gak tahan hidup sama kamu gitu. Dilatin aja, tapi jangan percaya. Ya udah aja gitu, kayak dengerin gitu kan. Kalau perlu kamu minta maaf gitu kan, ya maafin saya. Udah gitu aja. Kalau dia lagi marah, udah biarin dia aja yang marah, kamu jangan. Suami saya pernah bilangin saya, dia bilang suami istri itu kayak orang naik ayunan. Ayunannya satu, jadi biarin salah satu aja yang naik, salah satu ngedorong. Jangan terlalu kenceng dorongnya, ntar dia jatuh. Jangan juga terlalu lambat dorongnya, ntar nggak ada seninya. Jadi kadang-kadang saya kalau ngelihat suami saya lagi marah-marah, oh ini dia lagi ada di atas ayunan. Ya udah, saya ngapain ikutan naik di ayunan tersebut? Nggak usah, saya dorong aja. Dia lagi mau marah, oke, saya bagian dorong nih sekarang. Saatnya dia mendapatkan dorongan, mendapatkan semangat, saatnya kita kasih itu gitu. Jangan kemudian di saat dia marah kita marah lagi, itu sama aja dengan dia naik ayunan kita ikut tumpang di atasnya. Ada yang dorong, jatuh berduaan gitu di situ gitu. Jadi seperti itu. Nah kan ada saatnya dia yang perlu untuk
didorong. Ada saatnya kita yang perlu untuk didorong gitu. Sambil-sambilan berumah tangga, berkawan dalam kebaikan.